karena semakin malam, waktu juga semakin gelap juga, energi dari manapun juga coba menghampiri kita, sampai-sampai mediator kita Mas Budi hilang kontrol. Sebelum kita netralisirkan, ternyata udah ada yang masuk dari makhluk-makhluk lain. Masih bisa bantu kita Ki untuk menceritakan? Sebelumnya mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu. Kami ingin hanya sedikit dapat pengetahuan dari Sohibul Makom tersebut. Pembelajaran buat kami di sini semua. Kira-kira masih bisa memberikan informasi buat kami selain dari ciri khasnya, yaitu tadi mengasuh anak yatim dan ikhlas dalam berdakwah. Udah yang lain, maaf keputus ya. Ini ada satu yang lain. Assalamualaikum. Ini siapa? Kok bisa masuk-masuk ganggu acara saya? Kan saya lagi enak komunikasi. Kalau Anda bisa bantu ngasih tahu informasi buat kita, nggak jadi masalah. Cuma kalau cuma di sini ikut-ikut ngumpul atau ikut-ikut cuma pengen lihat rame-rame, ya saya harap jangan. Oh, tahu. Berarti Anda yang berada di bawah sana ya? Ini beda lagi, bukan dari bagian kita, bukan dari hak. Lah, kenapa harus pulang? Kan kita ziarah di sini. Kita ngungkap, pengen tahu bagaimana pesan dan kesannya buat kami di sini. Ya, saya tahu. Ente itu bukan bagian dari yang hak di sini. Ya kurang lebih mungkin yang ada bagian dari bawah sana kan. Mau apa? Jangan capek-capekin badan teman saya. Kalau mau ngasih tahu, ngasih tahu. Tapi kalau enggak, ya mending keluar. Bismillah. Air dong. Nah, setelah itu saya lihat badan dari Mas Budi tersebut menguras tenaga yang luar biasa karena dia terus ya kurang lebihnya muntah-muntah terus ya, atau masih ada sisa-sisaannya, dan alhamdulillah tim bisa mengatasi itu. Sambil kita menunggu sesuatu yang enak dari badan Mas Budi ini, ada nggak gitu yang jadi suatu apa ya, bahan tertarikan kita kira-kira? Nah, sekarang gue coba mau ngerasain nama ini dan ini. Oke. Nah, akhirnya saya coba mengajak satu tim kameramen untuk merasakan di mana aura negatif itu berada dan bersumber. Ternyata betul sekali salah satu tim kita merasakan itu berada di luar makom, tepatnya di bawah pohon besar itu. Nah, akhirnya di situ saya coba untuk bertabaruk atau mengheningkan ya, kenapa itu bisa ada gitu ya. Memang tempat itu umum, dari manapun juga bisa hadir dan bisa masuk. Berarti ke arah sini ya. Berarti udah siap ya bantu gua sedikit tentang kita ungkap apa yang ada di sini. Sebenarnya tadi masih banyak sih ya, karena memang suaranya gue juga rada pelan. Intinya ya cuma gue udah paham juga. Nah, karena gue minta sambil nungguin Budi enak juga, gue mau minta bantuan Mas buat kita ungkap sebenarnya di sini ada apa gitu. Ya, oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada kelapa tuh. Berarti kayaknya entah kelapa apa ya, gue juga nggak tahu. Saya dan tim masih penasaran mengulik tentang tempat pohon itu, karena di situ tim berhasil mendapatkan ya seperti
kelapa di situ ada, dan alat-alat yang benar-benar kurang ditempatkan pada tempatnya di situ menjadi perhatian khusus buat saya. Nah, ini tempat ini buat apa, pohon ini buat apa, begitu. Karena hakikatnya kembali lagi, ketika nawa itu kita benar-benar berziarah kubur dari rumah, yang benar-benar kita niatkan itu satu, mendoakan dengan adab dan yang lain-lainnya, tidak ada maksud dengan apa-apa pun yang terkait dengan mistik-mistik di tempat itu. Kalau mengenai makam Ibu Ratu Mayang Sari, dulu waktu Abi masih kecil itu Ini dia. tidak seperti itu. Oh, Jadi masih berbentuk seperti hutan, hutan. seram. Dan banyak saat itu warga-warga atau penduduk yang bahasa orang sini itu ngimpo. Ngimpo, Ya. iya ngimpo. Atau bahasa orang sini juga sebutnya memberi sesajen. Betul. Menganggap itu adalah tempat yang keramat. Benar. Iya. Jadi dulu seperti itu. Gue tadi ngeliat sesuatu sih di sini. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nih kaki gue kayak apa ya, kayak ada yang narik gitu, cuman tarikannya ini bukan ini sih, bukan dari sesuatu yang aneh, cuma kayak ada suatu benda gitu. Ternyata betul sekali, di tempat itu dulu pun sama, terjadi banyak sesuatu gagal paham ya. Sepertinya kayak kalau Abi bilang itu ada sesajen lah, atau tempat ngimpo lah, bahasa beliau begitu. Coba kita situ deh. Gue inget lampu kemari deh. Ini udah ada nih. Dan benar sekali, semakin kita menggali tentang apa yang sebenarnya terdapat di pohon tersebut, saya mencoba interaksi, ternyata benar-benar ada suatu daya tarik yang luar biasa. Wah, ya kan? Wah, iya. Lagi-lagi gini ya nih, yang bukan sebenarnya yang bukan kita maksud ya, cuma di sini kenapa saya bisa ke arah sini tadi pas waktu jalan menuju ke makam almarhumah nyokapnya Mas Dika. Ya mungkin tadi ya tim gue nanya coba ke Mas Juan kan, bagaimana rasanya, ternyata memang terjun ke sini. Dan kenapa gue satu di situ lihat ada kelapa dan lain-lainnya, kayak mungkin ada orang-orang yang bahasanya nggak tanggung jawab juga sih buat masalah hal ini. Jadi sekali lagi saya mohon jangan sampai kita tertipu dengan semacam-macam yang kayak beginian. Wallahu alam. Cuma gue belum tahu rasa dari energi, astagfirullahaladzim, energi ini bagaimana. Nah, rasa ini yang bikin, ya mungkin salah satunya dengan benda ini yang saya dan tim pun menjadi tertarik dan hawanya luar biasa untuk ke pohon itu. Dan setelah saya coba merasakan energi-energi dari pohon itu, banyaklah, luar biasa sekali ya. Ya mungkin kalau kata orang ini mungkin kujang ya, entah apalah gitu. Cuma kembali lagi itu udah jadi hal yang biasa kalau kita ke tempat-tempat begitu. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan buat diri saya pribadi, Al-Fakir, dan umumnya buat kita semua. Di tempat manapun hal itu bisa terjadi gitu. Jadi yang kita menjadi patokan dalam adab kita berziarah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kita ambil itu bukan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi banyak sekali benar-benar peziarah itu mengharapkan sesuatu selain izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kebanggaan. Hal seperti ini kebanyakan menjadi kebanggaan. Oh, ini gue diridhoi nih. Oh, ini kita
izin ini dengan adanya simbol-simbol seperti ini? Bukan. Ya kembali lagi talbis iblis di sini yang sangat berpenting. Karena hakikatnya kita berziarah kubur itu la maqsuda ilallah, nggak ada yang kita maksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menyikapi ini tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi menyikapinya ya ini hanya mainan aja gitu. Terlebih kita belum tahu fungsi dari ini tuh apa gitu. Kemanfaatannya buat kita apa gitu. Nah itu yang paling kita harus hati-hati. Mereka itu memberikan atau menunjukkan ini ke tim lagi-lagi apa begitu. Dan dibalik itu hawa dan energi-energi yang lain terus berdatangan sehingga kami pun udah mencoba mengakhiri penelusuran kita. Akhirnya di situ saya coba ada yang menepak saya di belakang. Saya kira tim atau apa. Dan ketika saya menengok ke belakang, ternyata banyak makhluk-makhluk yang mengikuti tim juga, terutama Mas Dika ya waktu itu. Di balik Mas Dika itu ada seperti orang yang jalan dan besar, dan kemungkinan ini tuh bisa jadi dari dia. Apapun bentuknya, apapun yang kita dapat, ingat la maqsuda ilallah, nggak ada yang kita tuju selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini saya belajar buat bagaimana menyikapi ini semua buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Dan alhamdulillah acara berjalan lancar dan tim pun dari mediator Mas Budi sudah kembali normal. Kita akhiri perjalanan kita pada malam hari itu. Bagaimana sih Bi aslinya hakikatul ziaratul kubur dan pesan serta kesan buat kita yang doyan ziarah? Jadi begini, dulu ketika masa Rasulullah SAW bahwa tentang ziarah kubur itu awalnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena saat itu banyak orang yang imannya masih tipis. Banyak orang yang masih meminta dan mengemis di kuburan. Banyak orang yang menangis meratap di kuburan. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, iman sahabat Nabi makin kuat. Akhirnya ziarah yang tadinya dilarang kemudian diperbolehkan sama Rasulullah SAW. Begitu. Jadi saya dulu melarang kalian untuk berziarah, maka sekarang berziarahlah. Begitu. Ini sekarang ini kita berziarah dianjurkan sama baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka kita mencari nasihat. Begitu. Mencari nasihat bahwa suatu saat kita bakalan dimakamkan, suatu saat kita bakalan berada di alam kubur, suatu saat kita akan berpisah dengan keluarga, sahabat dan teman-teman semua. Itu yang baginda Rasul sampaikan. Makanya hadis Nabi menyampaikan kafa bil mauti mau'izatan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang berharga buat kita. Makanya kita sekarang ini dipersilahkan sama Rasulullah untuk berziarah kubur. Tentunya ada etika-etika tersendiri, Betul. Begitu. Apa etikanya? Ya kita berziarah satu untuk mendoakan siapapun. Termasuk kita berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan ziarah ke sana ya untuk berdoa. Berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi bukan untuk meminta. Bukan untuk meminta, bukan untuk pesugihan. Atau bukan untuk mencari info dan lain sebagainya, bukan. Tetapi untuk mendoakan siapapun yang kita ziarahi, apakah itu nabi, apakah itu sahabat, apakah itu tabi'in atau para waliullah yang lain. Begitu. Jadi untuk mendoakan, bukan untuk meminta. Betul. Begitu. Nah, nanti hakikatnya kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Amin ya Allah. Gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang suka berziarah, berziarahlah. Silahkan. Dengan catatan tadi bukan untuk meminta kepada makam atau kuburan, tetapi untuk mendoakan si arwah tersebut. Hakikatnya nanti akan Allah berikan keberkahan buat kita. Karena kita sudah menziarahi, sudah menyebut, sudah mendatangi orang-orang yang berjasa. Begitu. Satu yang saya simpulkan, Abi mengutip khairun nas anfa'ahumul linnas. Sebaik-baiknya manusia itulah manusia yang bermanfaat. Jadi betul sekali Sohibul Maqam atau Ibu Ratu Nyimas Mayangsari itu luar biasa. Kemanfaatannya sampai hari ini, sampai detik ini kita merasakan. Yang secara
zahiriyah, mungkin beliau tidak terlihat, tapi masih mengajarkan kita untuk bagaimana berziarah kubur, bagaimana kita tahlil, bagaimana kita yasinan, bagaimana kita berdoa. Itu yang saya tanggap, dan artinya manfaatnya luar biasa. Dari segi positifnya ya, kita diingatkan bagaimana kita bahwasanya kita itu akan meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan ketika kita meninggal dunia, apakah kita sama? Diperlakukan dengan sama, didoain, diziarahin. Ya pokoknya itu semua tergantung pada diri kita sendiri, wabil khusus saya. Itu yang menjadi bahan tarbiyahan saya pribadi. Ya cuma sedikit gue simpulin dari perjalanan kita. Satu ya, gue ngerasa bangga. Di kota Bekasi ini ada seseorang wanita hebat. Hebat dalam adabnya, hebat dalam ilmunya. Yang terutama pasti dan yakin tanpa sababiah beliau, agama dan adab itu bisa berkembang luas dan baik di daerah ini. Itu sih yang gue ambil banget. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat abina tercinta Kiai Haji Sofyan Sirot. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya amanah-amanah beliau dan nasihat-nasihat beliau pribadi buat Al-Fakir sendiri dan umumnya buat kita semua dapat kita amalkan dengan baik. Sami'na wa ata'na insyaallah. Akhir kalam dari saya, tetap saksikan program-program Jendela Spiritual di episode-episode yang lain dan insyaallah bahkan lebih menarik lagi. Tetap tonton kita, tetap dukung kita, tetap support kita. Ya inilah syiar, sebagian syiar dan dakwah kami gitu. Mudah-mudahan kami dapat pelajaran dan hikmah buat saya pribadi dan tim, dan umumnya menjadi sajian yang luar biasa buat para sahabat Jendela Spiritual dimanapun Anda berada. Akhir kalam, saya Hamzah Sanjaya dari Jendela Spiritual dan tim mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang-abang semua yang sudah meliput ini semua. Senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa nantinya akan banyak ilmu-ilmu yang berkah dan manfaat dan akan mengangkat derajat kita semua. Amin, ya Allah. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.